Ada fatwa yang bisa dibilang cukup nyeleneh datang dari Pak Kiai Muharrar Khudori, salah seorang ulama yang cukup aktif mengomentari tentang permasalahan nasab Alawi. Beliau menulis dalam laman Facebooknya tentang hukum berjima di siang hari Ramadan, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Berjima di siang hari Ramadan yang posisi suami di bawah lalu istrinya memasukkan dari atas, maka tidak wajib bayar kafaroh, kecuali bila pantat suami menaikkan ke vagina istri, maka wajib kafaroh dan berdosa. Jadi bisa dibilang Pak Kiai Muharrar ini cukup sembrono ya dalam memahami ibarah yang ada dalam kitab Baijuri ya. Ibarahnya begini asalnya, sebelumnya bunyi redaksinya adalah wa kharaja bil wat'i sairul muftirat kal akli wasyurbi wa in wati'a ba'dahu au ma'ahu. Ini ibarah yang menjadi prolog dari ibarah tadi yang ditampilkan oleh Pak Kiai Muharrar ya. Jadi mengecualikan jima di bulan Ramadan yang menyebabkan nanti ada kafaroh ketika melanggarnya, ada denda ketika melanggar daripada jima di bulan Ramadan, mengecualikan yang itu, yaitu beberapa hal yang membatalkan puasa, ya, yang mana beberapa hal yang membatalkan puasa ini tidak menyebabkan kafaroh, yaitu apa aja? Kal akli seperti makan, wasyurbi dan minum. Apabila seseorang ini berjima atau berhubungan badan di bulan Ramadan setelah membatalkan puasanya dengan makan atau minum, ya. Nah, setelah makan atau setelah minum baru dua pasutri ini melakukan hubungan badan. Nah, maka yang seperti ini tidak mengakibatkan kafaroh. Au ma'ahu, atau berhubungan badannya itu bebarengan dengan makan dan minum. Jadi ketika memasukkan zakarnya itu ke liang vagina istrinya, kurang lebih begitu ya, maka bebarengan dengan itu dia makan dan minum. Jadi bareng, antara jima dan makan atau minum itu bareng ya. Wa hadhihi hilatun fi isqatil kafaroh dunal ismi. Nah, ketika melakukan jima dengan cara yang seperti itu ya, dengan cara dia makan dulu atau minum dulu baru jima, atau dia makan dan minum bebarengan dengan jima, maka yang seperti itu tidak menyebabkan kafaroh, walaupun tetap menyebabkan dosa. Nah, ini awal ibarah sebelum ibarah yang ditampilkan oleh Pak Kiai Muharrar. Ini inti ibarah yang disalahpahami oleh Pak Kiai Muharrar. Mulai dari lafadz walau alat alaihi walam yataharrak zakaruhu fala kafarata alaihi li'adamil fi'li minhu. Jadi kan di situ ada redaksi begini bunyinya ya. Walau alat, ketika seorang istri ini berada di atas alaihi, di atas suaminya ya. Ini dalam posisi berhubungan badan ya, si istri berada di atas posisinya ya. Walam yataharrak zakaruhu, dan zakarnya suami, penisnya si suami ini tidak bergerak-gerak. Jadi melakukan hubungan seksual, hubungan intim, tetapi zakarnya si suami ini tidak ada reaksi, tidak bergerak-gerak. Fala kafaratu alaihi, maka yang seperti itu tidak menyebabkan kafaroh. Jadi hubungan badan yang seperti itu ya, dengan posisi yang seperti itu, kemudian zakarnya si suami ini tidak aktif, tidak bergerak-gerak, ya, tidak bergerak-gerak kan berarti tidak aktif sama sekali, tidur. Seandainya bisa ya, zakarnya si suami dalam keadaan tidur, tidak bergerak sama sekali, kemudian bisa dimasukkan ke dalam vagina si istri, seandainya itu bisa terjadi, maka fala kafarata alaihi, tidak ada kafaroh bagi si suami. Li'adamil fi'li minhu, karena itu termasuk suatu perkara yang bukan sebagai pekerjaan si suami, atau dalam keadaan si suami tidak melakukan pekerjaan berhubungan badan, alias tidak melakukan hubungan badan secara ikhtiari atau secara sukarela, memang benar-benar niat untuk melakukan hubungan badan ya.
Jadi apabila suami ini memang niat melakukan hubungan badan dengan tandanya adalah yataharrok zakaruhu, zakar yang bergerak-gerak ya, sebagai tanda ikhtiar dia untuk melakukan jima, untuk melakukan hubungan badan ya, maka itulah nanti yang menyebabkan konsekuensi kafaroh. Tetapi apabila tidak ada intisar di situ, tidak ada harokat terhadap zakarnya diam saja, tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian kok seandainya terjadi hubungan badan di situ, maka wala kafarota alaihi, tidak ada kafaroh di situ. Jadi pemahaman Kiai Muharrar mengatakan dengan posisi si istri di atas, kemudian si suami di bawah, ya, tidak membahas apakah zakarnya intisar atau tidak. Tetapi asalkan si suami ini tidak melakukan pergerakan, ya, seperti yang keterangan di tulisan di Facebook itu ya, pantatnya si suami tidak dinaik turunkan, ya, itu tidak ada kafaroh. Nah ini pemahaman yang ngawur ya, pemahaman yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ibarah-ibarah pembanding di kitab yang lain tentang masalah itu. Jadi berjima dengan posisi apapun ketika bulan Ramadan, asalkan dalam keadaan ikhtiar, tidak dipaksa ya, dalam keadaan amidan aliman bitahrim, dia sengaja dan tahu keharamannya. Tanda sengajanya ya ikhtiar, yaitu zakarnya ini dalam keadaan intisar atau menegang ya. Nah, dalam istilah Jawanya apa itu ya? Ketika zakarnya menegang, apapun posisi yang dilakukan dalam proses hubungan seksual itu, maka menyebabkan kafaroh terhadap pelakunya ya. Kecuali seperti ibarah yang sebelumnya ya, sebelum ibarah tentang pengecualian berjima atau berhubungan seksual di bulan Ramadan itu tidak menghasilkan kafaroh, walaupun dosanya tetap berdosa ya. Yaitu sebelum berjima dia sudah membatalkan puasa dengan makan atau dengan minum ya. Kemudian setelah makan dan minum dia baru berhubungan badan, baru jima. Nah, ini tidak menyebabkan kafaroh, tetapi dosanya tetap dosa. Atau bersamaan. Nah, tetapi ini gambaran bersamaan dengan makan dan minum ini cukup sulit ya untuk digambarkan ya. Intinya bersamaan dengan makan, bersamaan dengan minum, dia melakukan hubungan seksual. Ini juga tidak menyebabkan kafaroh. Jadi ibarah di Baijuri penjelasannya kurang lebih seperti itu pada Pak Muharrar. Pemahaman Anda dengan ibarah yang di Baijuri mungkin perlu diluruskan tentang tidak adanya kafaroh bagi orang yang jima di bulan puasa dengan posisi istri di atas, suami di bawah, dan yang aktif adalah istrinya. Ya. Ini terlepas apakah zakarnya intisar atau tidak, apakah zakarnya tegang atau tidak, menurut Pak Kiai Muharrar tidak ada kafaroh. Nah ini pemahaman yang perlu sama-sama untuk kita luruskan.